Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas tentang soal UKK tahun 2022 ya. Ini topologinya ya, topologinya kemudian ini paket soalnya kita membahas paket 1 ujian kompetensi keahlian jurusan TKJ tahun 2021-2022 ya. Dari satuan pendidikan, kompetensi keahlian, alokasi waktu, sampai dengan judul tugas ya. Petunjuk umum kita bisa baca, daftar peralatan, alat dan bahan dan komponen dari PC klien, laptop, tang crimping, crimping tools, kabel UTP, konektor, sampai dengan komponen ya. Komponen ada. Kemudian ini soalnya, soal keterampilan yang akan kita bahas ya. Judul tugasnya instalasi jaringan sederhana. Langkah kerjanya ini ya, langkah kerjanya kita akan disuruh setting dari gateway internet, hotspot, DHCP server, dan kita disuruh buat lab admin, lab jaringan ya. Dengan konfigurasi sebagai berikut. Ini nomor 1 identifikasi, buat spesifikasi, buat topologi jaringan. Ini disuruh buat topologi jaringannya. Topologinya sudah ada di sini ya, di bawah. Topologinya kan dan saya sudah buat topologi sederhananya seperti ini ya. Ini alat yang kita buat. Ini alat yang kita akan setting berdasarkan soal yang ada. Kita lihat soalnya dulu. Di sini ada konfigurasi pilan 10, pilan ID 10, name-nya admin, IP-nya seperti ini. Ya, pilan 20 juga seperti soal yang ada di sini ya, pilan 20, pilan ID 20, sampai dengan konfigurasi router ya. Ini gambar kerja atau topologinya. Oke, saya kasih lihat ini topologi soal UKK. Ini dari internet, kita kebetulan memakai RB951G 951U ya. Ini RB, ini sama-sama alat mikrotik RB951U. Yang di atas ini saya fungsikan sebagai router, kemudian yang di bawah sebagai switch ya. Saya fungsikan sebagai switch. Yang kita mau setting adalah ini, hotspotnya berdasarkan soal, kemudian VLAN-nya, VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Kita langsung ke aplikasi Winbox. Kita buka. Sebelumnya itu saya perlihatkan ini ya. Ini saya perlihatkan ya. Ini saya perlihatkan untuk tadi topologinya ini. Jadi kabel internet ini ya, kabel internet di port 1 ya, di port 1. Kemudian ini kabel yang ada di port 2 ya, kabel yang ada di port 2 untuk router utama ini itu tersambung ke router atau tersambung ke router kedua yang difungsikan sebagai switch ini ya. Ini ya, difungsikan sebagai switch di router kedua ini ya. Ini ya. Kemudian lanjut. Kemudian untuk ini dipakai untuk setting di komputer untuk konfigurasi. Pengujiannya nanti ada di port pengujian untuk VLAN nantinya ada di port 2 yang digunakan sebagai switch ya, di port 2 ini ya, dan port 3 pengujiannya. Oke, kita langsung saja setting mulai. Kita buka mikrotik.
ya. Ini kita buka mikrotik, kita lihat alat yang tersambung. Nah, ini ya, muncul ya. Kita pilih MAC address, IP-nya kebetulan ini mikrotik saya sudah reset. Kita klik. Untuk login defaultnya, usernya loginnya admin atau user admin, passwordnya kosong ya, passwordnya kosong atau tidak ada. Kita connect. Ini tampilan awal dari menu-menu yang ada di mikrotik. Berdasarkan soal yang kita mau buat, perhatikan ya. Berdasarkan soal yang kita mau buat, yang pertama kita mau setting ini ya, internet kita setting ya. Kita langsung menunya ke IP, kemudian DHCP client. Jadi DHCP client ini untuk membuat gateway internetnya kita tambahkan ya, kita pakai konfigurasi otomatis ya. Karena tadi ethernetnya colokan untuk internet ada di ether 1, kita arahkan ke ether 1 di sini. Ini tidak ada yang dirubah. Centang-centang, kemudian yes, apply, oke. Kita lihat otomatis dia langsung dapat IP internet ya. Ini dapat IP internet. Kita coba tes apakah betul sudah ada jaringan internet di router ini. Kita ping ya. Ping 888 enter. Ini sudah ada ya, sudah ada koneksi internet. Kita cancel dulu, kemudian kita perintah selanjutnya itu hotspot. Ini hotspot kita lewati dulu, kemudian DHCP server, internet hotspot. Kita buat DNS nya dulu ya, DNS. Setelah kita buat tadi DHCP client, di sini kita kemudian setting DNS-nya. Nah, ini DNS otomatis ada, tapi kalau kita mau membuat DNS manual juga lebih bagus. Di sini kita ketik 8.8.8.8 4 kali. Kemudian di bawahnya kita tambahkan 8.8.4.4 ya. Kemudian ini jangan lupa kita centang ya. Jangan lupa kita centang, kemudian apply, oke. DNS, setelah itu kita buat firewallnya dulu ya. Di NAT fungsinya ini supaya port yang lain itu internetnya bisa internet yang ada di router ini bisa di-share di port yang lain, misalkan port 2, port 3, port 4 dan port 5, tergantung port yang ada. Ini di menu general, di sini statusnya srcNAT. Kemudian di sini output kita pilih ether 1 karena internet ada di ether 1. Kemudian actionnya ya, dari menu general kita pilih menu actionnya. Action escape-nya kita ganti jadi masquerade. Kemudian apply, oke. Ini port yang lain ini sudah ada koneksi internet ya. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Kita disuruh buat IP dulu. Setelah kita buat firewallnya, kita buat IP VLAN. Oh bukan ya. Yang kedua kita buat VLAN dulu sebelum IP. Karena di sini kita disuruh konfigurasi VLAN admin dan VLAN jaringan ini ya. VLAN admin, VLAN jaringan. Di mana VLAN admin itu VLAN 10 dan VLAN lab jaringan itu adalah VLAN 20. Kita langsung ke menu interface. Ini menu interface, kita ada di interface. Klik ini tanda tambah yang ada arah panah bawah, kemudian ke VLAN ya. Kita buat VLAN tadi, VLAN 10 lab admin ya. Kemudian ini kita ganti VLAN ID 1, kita tambahkan 10 ya.
karena soal pilihan 10, pilihan ID 10. Kemudian kita arahkan ke Ether 2 berdasarkan dengan soal. Kemudian apply, oke. Ini pilihan 10 atau lab admin sudah ada, kita tambah lagi satu pilihan 20, lab jaringan. Kemudian ini pilihan ID-nya ganti 20, kemudian arahkan ke Ether 2 ya. Tetap di Ether 2. Apply, oke. Setelah itu kita setting pilihan, kita setting IP-nya ya. IP pilihan 10 ini, pilihan 20 ini ya. Kita sebentar ketik. Kita buat IP address. Jadi caranya di menu IP kemudian address. Ini IP Ethernet 1 sudah ada karena otomatis tadi permintaan untuk koneksi internetnya. Kita buat IP pilihan 192.168.10.1/28 ya. Arahkan ke lab jaringan. Pilihan 10 lab jaringan, oke. Kemudian kita tambahkan lagi 1.20.1/28, kemudian ke lab admin pilihan 20 ya. Apply, oke. Selanjutnya di soal setelah kita buat IP ya, setelah kita buat IP address, kita buat hotspotnya ya, WLAN hotspot. Kita buat hotspotnya ya, atau jaringan WiFi-nya. Kita kembali di menu interface ya, interface ini. Kemudian ini WLAN-nya ini masih disable atau belum aktif, kita aktifkan dengan klik centang ini ya. Ini sudah aktif, kita klik 2 kali. Kemudian di menu ini kita pilih wireless ya, interface itu kita pilih menu wireless. Modenya kita ganti jadi AP bridge ya, AP bridge. Kemudian ini bit-nya kita ganti jadi 20 GHz B/G/N ya. Kemudian SSID-nya berdasarkan nama peserta atau nama siswa. Contohnya misalkan saya kasih nama Budi ya, Budi. Setelah itu kita klik apply, oke. Kita lihat apakah nama SSID Budi sudah ada. Nah, ini sudah ada ya. Sebentar kita tes pengujiannya. Setelah itu kita kembali ke soal ya, kita kembali ke soal. SSID-nya sudah, hotspotnya. Sekarang kita buat IP untuk WLAN ya, IP untuk WLAN. Address kita tambah lagi IP 192.168.30.1/24 ya. Yang tadi /28, sekarang untuk WLAN /24. Ini kita arahkan ke WLAN 1. Apply, oke. Ini sudah ada 4 IP address ya. Yang 3 manual, yang 1 ini otomatis untuk internet. Setelah itu di soal kita buat DHCP ya. Ini kita disuruh buat DHCP server ya. Kita ke DHCP server untuk pilihan 10 dan pilihan 20. Ini di menu IP kemudian DHCP server ya. DHCP server ini kita arahkan di menu DHCP, kemudian di DHCP setup. Klik, kemudian kita setting pilihan 10 admin. Kita next, kemudian next. Perhatikan ini ranknya. Untuk IP yang /28 itu ranknya cuma dari 2 sampai 14 ya, otomatis. Dia akan diberikan IP sebanyak 12 IP
user client ya, user atau client. Kita next saja, next. Oke, kita tambah lagi satu, VLAN lab, VLAN 20 lab jaringan. Next. Ini terus kita next saja terus ya. Sama ini 2 sampai 14. Oke, ini untuk DHCP server VLAN 10 dan 20 sudah. Sekarang kita buat hotspot ya, hotspot untuk VLAN tadi. Kita klik IP, kemudian hotspot. Ini di menu servers kita pilih hotspot setup ya. Hotspotnya kita pilih hotspot setupnya, arahkan ke WLAN karena ini wifi-nya ya, wifi-nya. Next. Perhatikan ini ringnya untuk IP yang /24 ya, kelas C ini ya, kelas C. Dia berikan range antara 2 sampai 254. Dia akan memberikan ruang atau user client sebesar 252 ya. Kita next saja terus, next. DNS servernya kita ganti, kita tambahkan www, misalkan ukk2022.com, ukk tkj ya. Next, ini langsung saja next. Oke. Nah, berdasarkan dengan soal yang ada ya, berdasarkan dengan soal ini kita disuruh buat ya, ini tadi ya, ini topologinya ya. Kita disuruh buat login ya, user login, usernya tamu, passwordnya guys ya. Kita buat dulu. Caranya kita pindah ke ini user ya, user, kemudian ini user kita tambah ini namanya, nama usernya apa tadi, tamu, passwordnya guys ya, kemudian oke. Kita pengujian dulu apa betul atau tidak. Ini belum ada internetnya tadi ya, belum ada internetnya. Sekarang kita coba Budi SSID-nya. Nah, ini sekarang pengujiannya apakah betul kita tunggu halaman loginnya ya. Nah, ini muncul halaman login, usernya tamu, passwordnya guys. Oke, kita klik oke. Nah, ini sudah ada apa namanya, ini sudah ada jaringan internetnya. Kita coba masuk di google.com. Nah, ini sudah ada ya. Oke, sekarang pengujian untuk ini saya pikir sudah ya, selesai ini sudah diujikan. Sekarang kita pindah di settingan switchnya ya. Ini kita mau uji VLAN 10 dan VLAN 20. Apa betul settingannya kita? Apa sudah betul yang kita sudah konfigurasi? Muncul ini VLAN 20, VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Oke. Kita minimize dulu ini. Kemudian kita sementara off-kan dulu internetnya ya. Sekarang ya, sekarang perhatikan ini ya. Ini sekarang kabelnya saya cabut ya. Ini saya cabut untuk yang tersambung ke laptop untuk konfigurasi ya. Saya cabut sementara. Saya pindahkan di untuk switchnya atau router kedua ini ya. Saya taruh di port yang paling terakhir, port 5 ya. Oke. Lanjut, kita cancel ini
Ini juga tadi sebelumnya saya sudah reset, kita tinggal connect ya. Sekarang kita konfigurasi router kedua ya. Router kedua, konfigurasinya untuk router kedua ini sangat mudah, tidak sama dengan yang kita konfigurasi tadi di router pertama, karena router kedua ini kita fungsikan sebagai switch ya. Jadi yang kita konfigurasi tinggal bridge-nya dengan switch-nya. Kita mulai konfigurasi switch. Kita masuk di menu bridge ya. Kemudian di bridge ini kita klik bridge, kemudian tambah. Ini biarkan namanya bridge 1. Kemudian kita oke. Sekarang kita di menu port. Ini kita tambahkan menu bridge-nya dari Ether 1. Kemudian Ether 2 yang akan bertindak sebagai port pengujian sebentar, dan Ether 3 ya. Ether 2 sebagai VLAN 10, Ether 3 sebagai VLAN 20 ya, ini. Kemudian setelah ini kita setting, kita ke menu switch. Nah, ini menu switch ya. Di switch kemudian port, kemudian ini ada VLAN ya. Nah, ini kita setting dulu VLAN-nya. Ini switch pertama tetap, kemudian ini ya. Kita rubah VLAN 10 ya, VLAN 10. Portnya Ether 1, ini untuk trunking-nya. Kemudian kita tambah port lagi untuk Ether 2 ya. Karena VLAN 20 ada di Ether 2. Pengujiannya nanti VLAN ID 10 itu ada di Ether 2. Kemudian oke. Kita tambah lagi satu VLAN. VLAN 10 tadi sudah, ini VLAN 20 ya. Setelah itu sama tadi prosesnya, Ether 1 trunking-nya, kemudian tambah Ether 3. Karena VLAN 20 pengujiannya di Ether 3, oke. Terus terakhir kita pindah di port ya, kita kasih aktif. Di Ether 1 kita rubah jadi Skure ya, ini VLAN mode Skure, kemudian kita pilih add missing sebagai trunking-nya. Ini VLAN default-nya kita tidak apa-apakan. Ether 2 sebagai pengujian ya. Kita ganti di sini Skure. Kemudian ini kita ganti always strip. Ini jadi VLAN 10. Oke. Ether 3 sama. Skure. Ini always strip. Kemudian ini VLAN 20. Nah, sekarang semua konfigurasi selesai. Kita sudah konfigurasi router yang kedua yang kita fungsikan sebagai switch ya, sebagai switch ini. Sekarang kita pengujian untuk ya. Sekarang kita pengujian untuk ini VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Pengujian. Kita close dulu ini ya, kita close. Kita close. Sekarang kita pengujian. Kita cabut ini ya, kita cabut. Kita arahkan di router, kita arahkan ke port 2 untuk VLAN 10. IP-nya tadi kita sudah setting di HCP antara 2 sampai dengan 14. Coba kita lihat IP-nya apa betul atau tidak. Nah, ini sudah ya. Ini pengujiannya untuk Ether 2 ya, untuk Ether 2 VLAN 10. Kita lihat IP-nya, details ya, ini ya, antara 2 sampai 14 ini sudah berubah ya, sudah berubah. Kita pindah ke pengujian Ether 2 VLAN 20. Ini ya, VLAN 20 di Ether 3 ya, di Ether 3. Kita lihat apa yang terjadi.
Nah, ini sudah connect ya, sudah ada jaringan. Kita lihat sudah ada internet, detail 20 sampai 14 sama ya. Tadi 10 14, ini 20 14. Jadi untuk soal UKK ini pembahasannya sudah selesai. Semoga tutorial ini membantu kalian untuk mengerjakan nantinya soal UKK dengan sukses. Mudah-mudahan ini video kalian pelajari baik-baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.